Datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada Ibrahim alaihissalam pada saat itu untuk membawa istri keduanya Hajar bersama dengan anaknya Ismail ke sebuah lembah yang sangat jauh dari Palestina. Itulah Mekah. Waktu itu tidak ada manusia, teman-teman. Tidak ada manusia, nggak ada pohon, lembah. Jadi kalau kita lihat gambar aslinya, itu ada beberapa gambar diilustrasikan, digambarkan oleh para sejarawan yang ada di Mekah. Sekarang ada di beberapa museum diletakkan. Itu Ka'bah dulu berada pas di lereng gunung, di sebuah lembah. Jadi itu kalau hujan pasti banjir. Karena di sekitarnya itu ada dua gunung besar, As-Suwaida dengan Abi Kubais, gunung yang sangat besar. Ini lembah tengah-tengah. Dan dulu tidak ada Ka'bah, nggak ada pohon, nggak ada kehidupan. Nanti kita akan bacakan ayatnya. Pada saat itu perintah Allah SWT mutlak kepada Ibrahim AS, bawa istrimu Hajar dengan Ismail ini ke wilayah tersebut. Dipandulah Ibrahim AS. Ibrahim AS berkata pada istrinya, siap-siaplah ikut dengan saya. Ikutlah Hajar, patuhan pada suaminya. Dan kita lihat nanti di sini bagi teman-teman yang berumah tangga, ambil ibrah dari para nabi-nabi ini. Luar biasa mereka dalam berumah tangga. Bagaimana suami patuhnya sama Allah, bagaimana istri patuh dengan suaminya pada hal yang membantu untuk mendukung perintah Allah itu, bukan pada kemaksiatan. Dan apa nanti yang didapatkan oleh Hajar karena dia patuh sama suaminya. Lihat bagaimana banyaknya pahala yang dia akan panen. Pergilah Hajar tanpa bertanya, subhanallah. Ini disebutkan dalam para ulama mengatakan adab istri begini. Suaminya bilang ikutlah, nggak pakai nanya, ikut duluan. Karena suaminya nggak jelasin dan dia sudah memang di sini patokannya adalah suaminya soleh. Karena Ibrahim AS Nabi. Artinya kalau seorang akhwat kita punya suami soleh dan mengatakan ikutlah dengan saya, udah ikut aja. Nanti kalau dijelasin kita akan ke rumah ibu saya, kita akan ke sini, ya sudah. Perintah Allah, bukan karena dia. Karena suami istri teman-teman harus menganggap pasangannya tanda kutip adalah boneka yang Allah titipkan. Ini setiap kita laki-laki di sini harus menganggap istri kita adalah boneka tanda kutip yang Allah titipkan. Ini istrimu ya, saya jadikan sebagai istrimu, sudah halal kemaluannya dengan kalimat akad, maka dia punya hak, naungi dia, didik dia, berikan nafkah, penuhi kebutuhannya. Karena saya, karena Allah, bukan karena dia, maka saya akan berikan pahala, mati masuk surga. Di sana akhwat kita juga begitu. Ini suamimu ya, ini tanda kutip boneka yang saya titipin. Layani dia, penuhi kebutuhan biologisnya, makanannya, pakaiannya, cuci segala macam, pakai masakannya, segala macam. Karena saya akan kasih balasan. Tinggal sabar sampai mati sudah dapat balasan. Ini variabel-variabel hukum yang harus kita paham. Jadi kita berbuat baik pada mereka, anak kita, orang tua kita, semua ini Allah yang berikan hubungan variabel dan ada bentuk ketaatan kepadanya. Harus difahami. Hajar alaihissalam pergi. Dikatakan dalam sebuah athar, sepanjang jalan Hajar nggak pernah nanya mau kemana hai suamiku, nggak pernah nanya. Ibrahim AS istirahat, disiapin makannya, dilayani jauh. Palestina ke Mekah teman-teman dengan dengan kuda tercepat sebulan perjalanan. Kuda tercepat. Ibrahim AS dari Palestina ke Mekah waktu itu pakai unta. Lebih lama lagi. Tiba di lembah itu belum ada Ka'bah. Yang tertinggal adalah pondasi Ka'bah. Diistilahkan dalam Al-Quran Bakkah, Bibakkah, gitu kan? Ada ulama tafsir mengatakan adalah Mekah, ada yang mengatakan adalah makna daripada pondasi dasarnya Ka'bah. Tinggal pondasi itu. Ibrahim AS itu seorang nabi, sudah dijelaskan oleh Allah yang maha tinggi dan maha pemurah itu melalui Jibril tentang masalah kota ini. Tiba di Mekah, di lembah itu tidak ada lihat apa-apa karena pondasi Ka'bah pun tertutup dengan padang pasir, lembah kosong, tidak ada tanaman sedikit pun. Maka yang terjadi apa teman-teman sekalian? Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada Hajar, turunlah di sini, turunlah di sini, ya. Dan di sini aku akan meninggalkanmu. Ibrahim alaihissalam setelah mengucapkan kalimat itu teman-teman sekalian, membalikkan untahnya mengarah ke Palestina. Cuma itu kalimatnya. Saya akan meninggalkan kau di sini, tinggallah, saya akan pulang. Enggak bicara yang lain, langsung arahkan untanya. Hajar di sini sebagai manusia muncul sebuah pertanyaan. Ini lembah, tidak ada satu pohon kering, enggak ada, apalagi pohon basah. Enggak ada hewan, enggak ada manusia, padang pasir, gunung-gunung batu.
Nggak ada apa-apa sama sekali. Sampai sekarang teman-teman kalau ke Mekah, kalau kita bayangkan tidak ada bangunannya, itu batu semua, gunung batu sama padang pasir. Itu dulu belum ada bangunan sama sekali. Maka Hajar mengikuti unta dari belakang, mengatakan, wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada makan, tidak ada manusia, tidak ada hewan, nggak ada pohon? Ibrahim alaihissalam sambil nangis jalan. Tidak jawab. Hajar ikuti dari belakang. Wahai Ibrahim, apa kau tinggalkan kami di lembah? Dengan ini bayangkan ya, saya tidak tahu bagaimana kalau ada akhwat kita, suaminya suruh turun dari mobil, diapain tuh mobil? Ini sudah dilemparin batu kali. Ini sudah diletakkan, tak ada sebab, nggak ada penjelasan, masih ikut. Wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan dengan santun? Kenapa kau letakkan kami di lembah? Nggak ada manusia, nggak ada hewan, nggak ada pohon. Ibrahim AS sambil nangis jalan di atas unta. Yang ketiga kali ditanya, wahai Ibrahim, kenapa kau letakkan kami di lembah? Tidak ada manusia, tidak ada hewan, tidak ada tumbuhan. Ibrahim nggak jawab. Jalan. Ibrahim ini sebenarnya alaihissalam bisa jawab, tapi berat buat dia karena istrinya disuruh oleh Allah tinggalkan di situ. Dan keterangan pun pada saat itu sebagian ahli sejarah mengatakan belum dijelaskan kepada Ibrahim alaihissalam kenapa istri dan anaknya disuruh taruh, tapi Ibrahim patuh. Nanti kita ambil pelajaran bagaimana waktu Ibrahim alaihissalam disuruh menyembelih Ismail. Keterangan cuma mimpinya sembelih anakmu. Nggak ada keterangan yang lain ini. Nggak ada keterangan nanti kalau kau patuhi nanti akan saya ganti dengan kambing. Nggak ada. Pokoknya perintah kerjakan. Sama Musa alaihissalam, kita ambil pelajaran dari para nabi luar biasa. Disuruh angkat tongkatnya cambuk ke Laut Merah. Musa tidak tahu ini air mau jadi terbang kamu apa. Pokoknya perintah Allah cambuk tongkatmu. Tongkat ini biasa dipakai untuk ngurus gembalaannya, tongkat kecil. Musa alaihissalam patuh, lakukan. Orang mukmin begitu. Kerjain dulu, nggak usah nanya kenapa. Kenapa duhur sama asar 4 rakaat? Kenapa Allah protes lagi? Kenapa nggak dikasih jam 2 saja 4 rakaat sekali? Yang menciptakan urat sarafmu, mengalirkan darah ngalir situ, itu yang mau ciptakan langit dan bumi, patuh dulu sebagai hamba. Kalau ada hikmah, nanti hikmah itu pelengkap. Kerjain dulu. Masa sekarang kalau antum lapar masih bertanya kenapa saya lapar? Hah? Makan dulu kan? Nah iya, hilangkan dulu laparnya. Nanti kemudian baru kita mencari tahu apa hikmahnya dan seterusnya. Yang jelas Ibrahim alaihissalam nangis karena Ibrahim cuma tahu perintah Allah, antar istri anakmu di lembah itu, turunkan, tinggalkan. Belum ada informasi apa-apa ini. Ibrahim alaihissalam melakukan. Makanya waktu Hajar tanya, apa yang mau dijelaskan? Perintah Tuhanku hanya suruh taruh kamu, selesai. Tapi Ibrahim berat katakan. Lalu kata Hajar alaihissalam, ini bukti keimanan yang luar biasa. Kata ulama, ini bermula daripada awal panen pahalanya Hajar yang sampai hari kiamat akan ada. Dia mengatakan apa? Allahu amaraka bihada. Sebentar Ibrahim, apakah Allah yang perintahkan kamu mengerjakan ini? Ibrahim tidak nyaut apa-apa, cuma nganggungin kepalanya. Gak bisa jawab. Hajar dikatakan dalam riwayat dengan suara yang merdu, dengan suara yang santun mengatakan, idzan la yudayyi'ana. Kalau begitu Allah tidak akan membiarkan kami. Artinya pulanglah Ibrahim, pergi kemana saja. Saya akan tinggal sama anak saya di sini. Di lembah teman-teman, tidak ada kehidupan, tidak ada manusia. Tapi ini keimanan yang luar biasa. Suami istri yang punya iman yang luar biasa. Ibrahim AS pulang sambil nangis. Di tengah jalan tentu dia berdoa. Ya Allah, aku tinggalkan keluargaku di sebuah lembah. Enggak ada manusia, enggak ada hewan, enggak ada, dikatakan dalam Al-Quran, biwadin ghairi dhi zara'. Di sebuah lembah yang tidak ada dhi zara'. Dhi ini teman-teman, dalam bahasa Arab atau zu, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Misal ada orang pintar sekali, zaki, dikatakan dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang itu super pintar, dikatakan zu zaka. Orang ini punya kepintaran melampaui batas, luar biasa. Digunakan untuk itu. Apa kata Ibrahim? Saya meninggalkan keluarga saya, ya Allah, biwadin ghairi dhi zara'. Di sebuah lembah tidak ada zara', tidak ada daun batang pohon kering, enggak ada. Tapi kata Ibrahim, inda baitikal muharram. Tapi di tempat lokasi rumahmu yang mulia.
Nah, ayat ini menjelaskan kepada kita teman-teman sekalian kalau memang di situ ada pondasinya Ka'bah sudah ada. Kita teman-teman sekalian Hajar alaihissalam waktu ditinggal manusia, seorang ibu, dia mulai lihat bekal airnya. Zaman dulu orang kendi dibuat dari kulit hewan, kulit unta, kulit kambing, kecil. Artinya beberapa sedotan habis. Waktu itu Ismail alaihissalam masih dalam susuan, baru setahunan umurnya, gitu kan. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya, coba ikhtiar sebagai manusia, ada nggak kafilah lewat, ada nggak apa pohon bisa bernaung. Yang beliau lihat di situ gunung yang dia bisa jangkau. Tentu Mekah ada dua gunung besar, As-Suwaida dengan Abi Qubais. Ini sulit, terlalu besar untuk dinaikin. Tapi ada gunung di situ Safa dan Marwah. Gunung Safa dan Marwah. Ini bukit, gunung bisa terjangkau, bisa manusia bisa naik. Maka Hajar supaya bisa lihat dari jarak jauh dia naik ke Safa. Naik ke Safa, dia lihat ke arah Marwah. Marwah cukup jauh yang kita tahu kan, itu kurang lebih 1 kilo jaraknya. Maka dia lihat ke sana. Nah teman-teman sekalian di padang pasir, memang ini sudah menjadi sesuatu yang ilmiah pun sudah diteliti. Jadi ada fata morgana. Antum kalau melihat di padang pasir, teman-teman kalau pernah di Dubai, pernah di Saudi di musim panas, kita kalau lagi jalan di jalan rayanya, itu dari kejauhan kita seperti lihat ada genangan air. Padahal nggak ada air. Itu fata morgana saja. Jadi itu rupanya pantulan dari wilayah lain yang ada air dengan cahaya matahari, dengan hikmah Allah SWT tentunya. Maka Hajar alaihissalam lihat ke arah gunung Marwah. Beliau lihat di sana ada genangan air, pantulan dari tempat lain gitu. Maka Hajar alaihissalam melihat di sekitarnya semua padang pasir, di sana ada genangan air di Marwah. Dia turun dari gunung Safa menuju ke Marwah. Di tengah-tengah lembah, beliau berlari kecil untuk membantu dirinya supaya bisa naik ke Marwah. Naiklah ke atas. Naik ke Marwah nggak ada air. Dia balik lagi arah matanya ke arah Safa, dilihat di Safa ada air. Turun lagi dari Marwah ke Safa, di tengah-tengah lembah lari lagi untuk naik ke Safa. Begitu terus sampai 7 kali. Dan subhanallah, karena keikhlasan Hajar alaihissalam, ini yang saya bilang teman-teman, kadang-kadang pelajaran seperti ini jarang disinggung. Karena keikhlasan mematuhi perintah Allah pada suaminya dan patuh pada suaminya. Kemudian dia berusaha ikhtiar mencari sesuatu buat dirinya hidup. Allah menjadikan perbuatannya itu abadi sampai menjelang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah jadikan semenjak itu di syariat Ibrahim alaihissalam, di syariat semua nabi-nabi sesudahnya dan syariat Nabi Muhammad SAW, sampai hari kiamat terjadi sebuah hukum di haji dan umrah Safa dan Marwah, sa'i. Artinya setiap orang yang sa'i dipanen pahalanya oleh Hajar alaihissalatu wassalam.